Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan belajar materi matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran. Untuk materi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, lalu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, sekarang kita jadikan satu, yaitu penjumlahan dan pengurangan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, perhatikan baik-baik materi ini karena semakin ke depan kita akan mendapati materi yang lebih sulit daripada yang kemarin. Oke, pahami baik-baik, siapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti kalian juga ibu ajak untuk berhitung. Oke, siapkan bisa pensil atau buku tulis atau buku coret-coret. Nanti kita menghitung bersama. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Ya. Untuk materi yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan ini kalian lihat ada angka 1 per 3 ya, ditambah 1/2 atau setengah. Nah, itu adalah pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, kita akan menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Caranya yaitu yang pertama, di situ ada 2, 1/3 tambah setengah atau 1/2. Nah, kita temukan dulu. Sini kita pisahkan. Untuk 2 sebagai bilangan bulatnya itu sama dengan, kita pisahkan angka 2-nya dahulu, lalu kita tambahkan antara 1/3 ditambah 1/2. Nah, sudah ya, ini 2 bilangan bulat dan ini pecahan biasa. Kalau sudah, apakah penyebutnya sudah sama? Oke, kita cari penyebutnya. Dalam menentukan penyebut yang sama, kita bisa mengalihkan silang, ya, atau bisa juga dengan KPK. Untuk kali ini kita kalikan silang saja ya. Kalian boleh mencari KPK-nya, itu lebih bagus ya. Kita kalikan silang untuk yang ini ya. Jadi 1 dikali 2 ada berapa? Ya, ada 2. Oke, sekarang ditambah 3 dikali 1 ada berapa? Ya, tetap 3. Oke. Berapakah penyebutnya? Ya, tinggal kita kalikan sama penyebutnya. 3 dikali 2 yaitu 6. Oke, kita beri tanda kurung buka dan kurung tutup ya. Lalu kita isi dengan sama dengan 2-nya tetap ditambah. Nah, di sini ada angka 2 ditambah 3, berarti 2 ditambah 3, 5. Oke, masih kurang buka 5. Penyebutnya berapa ya? Ya, 5. Tutup 5/6. Nah, 5/6 ini apakah sudah sesuai dengan hasil dari penjumlahan? Sudah. Apakah penyebutnya lebih kecil? Tidak. Apakah pembilangnya lebih besar? Tidak. Ya. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka tidak usah disederhanakan. Berarti langsung saja kita tambahkan. Jadi 2, 5/6. Nah, ketemu ya jawabannya, yaitu 2, 5, 6. Udah kan? Oke, sampai di sini ibu harap kalian sudah paham.
Yuk, sekarang kita ke soal yang selanjutnya. Nah, ini ada penjumlahan lagi. 2/3 ditambah 4, 1/9. Berapa ya hasilnya? Oke, kita coret-coret lagi. Ada berapa hasilnya? Nah, di sini ada angka 4 ya. Kita pisahkan dulu. Sama dengan 4 sebagai bilangan bulat, kita pisahkan di depan ya. Lalu kita tambahkan dengan pecahan biasa. Berapakah pecahan biasanya? Berapa? Ya, yang menempel pada 4 dulu. Berapa? 1/9. Oke, kita tulis 1/9. Karena penjumlahan, jadi di sini tandanya plus atau tambah. Nah, 4-nya sudah ditulis, 1/9-nya sudah. Sekarang 2/3 kita tulis di sini sebagai pecahan biasa. Jadi tanda kurung tutup. Nah, masih sama seperti yang tadi, sama dengan 4-nya tetap ditambah. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, ini kan masih beda ya, 9 dan 3 masih beda penyebutnya. Oke, supaya kita tidak terlalu banyak untuk mengalihkan penyebutnya, nanti kalau dikalikan 9 kali 3 kan 27. Nah, kita cari KPK-nya saja supaya tidak terlalu banyak untuk menyederhanakan. Kalian boleh mengalihkan silang atau menemukan KPK untuk menyamakan penyebutnya. Kita cari KPK ya, dari 9 dulu, yaitu 4 tambah 9, 9 tambah 9, 18, 18 tambah 9, 27, 27 tambah 9, 36, dan seterusnya. Lalu KPK dari 3 sama dengan 3, ya, kelipatan dari 3 tambah 3, 6, tambah berapa lagi? Ya, 3 jadi 9, 3, 12, 12 ditambah 3, 12, 18, dan seterusnya. Nah, KPK kemarin adalah apa? Ya, kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi kita cari yang sama angkanya tapi yang paling kecil. Di sini ada angka 9, ada 18 yang sama. Nah, yang kecil yang mana? Ya, yang kecil yang 9. Berarti KPK-nya adalah 9. Oke, ini ketemu 9. Berarti penyebutnya di sini kita kurung buka, penyebutnya diisi 9. Paham? Ya. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Ya, 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, kita tambah. 9 dibagi 3 berapa? 3. 3 dikali 2 dengan 6. Oke, sudah ditutup. Masih berlanjut. 4 ditambah kurung buka 1 tambah 6 adalah 7. Betul, per 9. Apakah pembilangnya lebih besar daripada penyebut? Tidak. Berarti kalau tidak, tidak usah disederhanakan ya. Tidak disederhanakan. Oke, ya tidak usah. Jadi kita langsung saja tambahkan 4, 7 per 9. Oke, ketemu hasilnya. Gampang kan? Ya. Jadi semisal kalian cari penyebutnya dulu ya. Kalau menemukan pecahan biasa, kalian kira-kira kalau dikalikan penyebutnya terlalu banyak, maka kita coba dengan KPK dulu ya. Kalau KPK kan penyebutnya jadi lebih sedikit, jadi nanti kalian menyederhanakannya tidak rumit. Tapi kalau sudah dikalikan ini sudah banyak, jadi kalian lebih
panjang lagi untuk menyederhanakannya. Yaitu soal yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, ini ada 3 pecahan. Yuk kita jumlahkan bagaimana. Nah, untuk ketiga pecahan ini, kita menjumlahkannya dengan cara ini. Bisa dengan bulat-bulat lalu pecahan-pecahan, bisa juga dengan cara langsung kita jadikan pecahan biasa dahulu, lalu kita bulatkan. Nah, untuk kali ini kita jadikan pecahan bulat-bulat lalu pecahan-pecahan sama dengan pencet ya, sama dengan tuh ya, kita cari yang bulatnya dulu, tambah 4. Oke, yang bulatnya sudah habis, tambah dalam kurung 2/3 yang dimasukkan pasangan dari 1 tadi, ditambah 1/6 pasangan dari 4 ini ya, tambah pecahan biasanya 1/2 atau 1/2. Nah, ini kita lagi 1 ditambah 4 berapa? 5. Oke, tambah. Nah, ini kan pecahannya biasa, penyebutnya masih beda. Kita samakan dulu ya, kita tarik garisnya, lalu kita cari KPK-nya. Kalau 3 ini lebih mudah dicari KPK-nya. Oke, KPK dari 3 dulu, ini ya, 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Lalu 6 ada 6, 12, 18, 24, 32, dan seterusnya. Lalu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, cari yang ketiganya ini sama tapi yang paling kecil. 3, apakah ada yang sama? Tidak. 6, apakah ada yang sama? Ya, 6 ketiganya sudah sama. Kalau sudah ketemu di depan ini enak. Jadi yang paling kecil otomatis yang 6 ya, KPK-nya berarti. Oke, 6 kita jadikan penyebut di sini. Oke, sekarang kita bagi dan kita kali. 6 dibagi 3 berapa? 2 kali 2 4. Oke, ditambah 6 bagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Tambah 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, tuh 5 tetap, ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3 berapa? Ya, 8 per 6. Oke, 8 per 6. Apakah bisa kita sederhanakan? Atau kita jadikan pecahan biasa, pecahan campuran, maaf. Iya, kita jadikan pecahan campuran, jadinya 5 tambah 8 bagi 6. Supaya menjadi 8, kalau penyebutnya 6 berarti harus dikali berapa? 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 sama 12. Yang kurang dari 12 yang mendekati angka 8 adalah ya 1. Berarti disini tulis 1 ya. 6 kali 1 6. Kurang berapa kalau ke 8? Berarti kurang ditambah 1 sama dengan ya, pindah sini ya karena tidak muat ya. Jadi 5 tambah 1 berapa? 6 sama dengan 6 2 per 6. Apakah 2 per 6 bisa disederhanakan? Bisa ya, kita jadikan pecahan senilai. Oke,
62/6 itu bisa disederhanakan lagi. Kalau 6-nya tetap, 2 dibagi 2 berapa? 1. Tuh, kalau atasnya bagi 2, bawahnya dibagi 2 juga. Jadi 6 1/3, karena 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi ketemu jawabannya 6 1/3. Itu ya anak-anak ya. Ya, untuk yang selanjutnya ada pengurangan. Di sini ada 3 1/3 dikurangi 1/5. Kalau tadi pakai cara bulat-bulat pecahan, sekarang kita coba ya pakai cara dengan mengalihkan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemarin pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, caranya ya penyebut dikalikan bilangan bulat ya, jadi 3 kali 3 itu ditambahkan 1. Oke, 3 dikali 3 9 ditambah 1 10, jadi 10 ya, kurangi 1/5, tetap itu 1/5 ya. Kita dengan lagi di bawahnya, karena ini kalau dikalikan jumlahnya sedikit, kita kalikan silang saja, silang, oke. 10 dikali 5 berapa? Ya, 50. Tandanya apa anak-anak? Kurang. Lalu, itu dikali 3 dengan ya, betul. Kita per. Ya, penyebutnya berapa? 3 dikali 5 berarti 5. Sekarang kita kurangi. 50 kurangi 3 sama dengan 47/15. Nah, ini pembilangnya kan lebih besar daripada 1000. Yuk, kita jadikan pecahan campuran. Nah, kita cari 15 dulu. Oke, 15 supaya menjadi 47 dikalikan berapa ya? Pindah ke sini, 15 dikali 1 masih 15. 15 dikali 2 3 25 40 ya. Yang kurang dari 47, yang mendekati 47 atau kurang dari 47 mana? Ya, yang 45 ini berarti angka 3 jadi pecahan bilangan. Oke, berarti ditulis penyebutnya 15 3 itu 45 untuk menjadi 47 berarti kurang berapa? Ya, harus ditambah 2 supaya menjadi 47. Jadi di sini ditulis 2. Apakah bisa disederhanakan lagi? Ya, karena 2 dibagi 2 1, tapi 15 dibagi 2 tidak bisa bulat menjadi 8. Oke, jadi jawabannya 3, 2, 15. Gitu ya anak-anak caranya. Oke, selanjutnya ada 3 pecahan, yaitu ada pecahan campuran, biasa, dan campuran. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa semuanya dulu, jadi sama dengan 4 dikali 7 berapa? 28. 28 ditambah 1, 29. Oke, sini tulis 29 per berapa ini? 4. Dikurangi 1/6 tetap. Kurangi lagi. 3 dikali 2, 6 ditambah 1, pembilangnya itu 7/3. Oke, sama dengan lagi. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Kita tarik garis lurus, kita cari KPK-nya. KPK dari 4 itu berapa?
4, 8, 12, 13, 20, 24, 28, dan seterusnya. Lalu KPK dari 6, 12, 18, 24, 32, dan seterusnya. Lalu KPK dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, seterusnya. Nah, mana kelipatan yang sama di antara ketiga bilangan ini? Dan yang jumlahnya pastinya paling kecil. 4, apakah ada yang sama? Tidak. 6, 3, tidak. 8 ada yang sama? Tidak. 12 ada yang sama? Ya, ada. Jadi 12 sebagai KPK atau persamaan penyebutnya menjadi 12. Kita tulis penyebutnya 12. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa bagi kali. Ya, jangan cuma dibagi saja. 12 dibagi 4. 3 kali 29 berapa? Kita kali, kalau kalian tidak tahu, jangan di awal. 9 kali 3 dengan kali 3 kali 9, 7. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2. Ya. 8. Jadi tulis 87. Dikurangi 12 dibagi 6. 2. 2 dikali 1. Tetap 2. Kurangi lagi 12 dibagi 3. 4. 4 dikali 7 berapa? 28. Oke, sama dengan. Nah, 87 dikurangi 2 berapa, Nak? 85. Ya, kalau bingung kita orek-orek saja. 87 dikurangi 2 85 dikurangi 28 dengan apa? 7. Ini 5 dengan 57 per 12. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Kita jadikan pecahan campuran. Untuk menjadi 57, 12 harus dikali berapa? Oke, kita cari di sini. 12 dikali 1 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. 12 dikali 3 sama dengan 36. 12 dikali 4 sama dengan 48. 12 dikali 5 sama dengan 60. Ya, yang kurang dari 57 tapi mendekati 57. Yang mana? Apakah 60? 60 itu melebihi 57 ya. Berarti yang kurang dari 60 yang mendekati 57 adalah 48. 48 itu berarti 12 dikali berapa? Kali 4. Ya, berarti di sini tulis 4. Oke? 4. Kalau 48 ya, 48 supaya menjadi sama dengan 57. Berarti kurang berapa? Ayo, ditambah berapa? Ditambah 9 ya. Jadi ini jawabannya 49 per 12. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Kita sama-sama bagi 3. Bagi 3 sama dengan 4. 3 per 4. Oke, jawabannya 4, 3 per 4 ya. Ini 4, 3 per 4. Ini jawabannya. Oke, jadi kalau misal bisa disederhanakan, kalian sederhanakan lagi.
Kita lanjutkan, di sini ada pecahan campuran dan pecahan biasanya 2. Langsung saja. Pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa. 2 dikali 5, 10, 10 tambah 1, 11, 11 per 2. Dikurangi 1 per 6. Kurangi 4 per 3. Kita cari KPK-nya dulu. Tarik garis lurus untuk menyamakan penyebutnya. Sini KPK dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, 12, dan seterusnya. Yang terkecil ketiganya sama di mana? Ya, di angka 6. KPK-nya 6. Otomatis penyebutnya di sini sama-sama 6 dibagi 2. 3 dikali 11, 33. Kurangi 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 1, 1. Kurangi lagi 6 dibagi 3, 2 dikali 4, 8 ya. Jadi untuk menyamakan penyebut, kalian harus membaginya dengan penyebut awal dan mengalihkan dengan pembilangnya. Jangan sampai lupa, harus bisa di luar kepala ya. 33 dikurangi 1 berapa? 32 ya. 32 dikurangi 8 berapa? 24. 24 6 ya. 24 dibagi 6, langsung ini ketemu jawabannya, bilangan bulat bukan pecahan campuran ya. 24 dibagi 6 sama dengan 4 ya, jawabannya langsung bilangan bulat karena 24 dibagi 6 adalah 4. Nah, itu ya caranya ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak beberapa cara untuk materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dan pecahan biasa. Nanti kalian kerjakan soal-soal yang Purisa berikan. Kerjakan dengan cara lengkapnya, boleh mencari KPK-nya dulu atau mengalihkan silang ya. Bagaimana enaknya kalian. Yang penting caranya harus ditulis dengan lengkap. Dan apabila bilangan itu masih bisa disederhanakan, tolong disederhanakan ya, jangan dipaksakan bilangan itu tetap besar jumlahnya. Jadi kalau masih bisa disederhanakan dengan pecahan senilai atau pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dalam jumlah yang sama, itu kalian sebaiknya sederhanakan. Oke, paham ya? Ya, untuk matematika kalian harus banyak berlatih, banyak mencoret-coret pada buku kalian. Jangan cuma di awal, di kepala ya, matematika harus dicoba. Oke, hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.